Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku kelas 8 yang Ustadz sayangi dan banggakan, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang Daulah Ayyubiyah yang didirikan oleh seorang panglima perang yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi berasal dari bangsa Kurdi. Ia bernama Salahuddin Yusuf. Ayahnya bernama Najmuddin Ayyub dan pamannya bernama Asaduddin Syirkuh. Mereka migrasi meninggalkan kampung halamannya dekat Danau Van dan pindah ke daerah Tikrit. Salahuddin lahir di benteng Tikrit ketika ayahnya menjadi penguasa Saljuk di daerah Tikrit pada tahun 532 Hijriah atau 1138 Masehi. Saat itu baik ayah maupun pamannya mengabdi kepada Imaduddin Zangki yang ketika itu menjadi gubernur Saljuk untuk kota Mosul, Irak. Untuk lebih jelasnya, Tikrit adalah sebuah kota di Irak yang terletak sekitar 140 km di sebelah barat Laut Baghdad di Sungai Tigris. Sedangkan Seljuk atau Saljuk adalah salah satu suku yang mendiami daerah Turki. Salahuddin pada masa mudanya beliau menekuni teknik perang, strategi maupun politik. Setelah itu Salahuddin Al-Ayyubi melanjutkan pendidikannya di Damaskus untuk mempelajari teologi Sunni selama 10 tahun dalam lingkungan istana Nuruddin Mahmud. Berdirinya Daulah Bani Ayyubiyah, ini asal mulanya ketika itu Salahuddin Al-Ayyubi mendapat mandat dari Nuruddin Mahmud yang ketika itu Nuruddin Mahmud adalah anak dari Imaduddin Zangki untuk membebaskan Mesir dari pasukan Salim. Dalam pembebasan tersebut ia berhasil mengusirnya dan menjadi Perdana Menteri dalam Daulah Bani Ubaidiyah. Setelah Nuruddin Mahmud wafat dan Daulah Zangkiyah mulai lemah, Salahuddin Al-Ayyubi mendirikan pemerintahan yang baru atas izin Khalifah Bani Abbasiyah pada tahun 570 Hijriah dengan sebutan Dinasti Ayyubiyah. Adapun prestasi dari Daulah Ayyubiyah ini yang kekuasaannya di daerah Mesir, yang pertama adalah membangun sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah. Kemudian membebaskan Baitul Maqdis dari tangan pasukan Salib. Kemudian yang ketiga, mendirikan tembok keliling kota Kairo untuk melindungi dari serangan pasukan Salib dan tembok kota Iskandaria. Yang keempat, menegakkan keadilan dan mencopot gubernur-gubernur yang zalim, yang korupsi terhadap kekuasaan Daulah Ayyubiyah. Kemudian perjuangan melawan pasukan Salib, yang pertama adalah Perang Hittin. Perang ini disebabkan oleh penguasa Karak yang bernama Rainald mengkhianati perjanjian dengan Bani Ayyubiyah. Mereka merampok rombongan dagang kaum muslimin dan merampok rombongan orang-orang yang hendak menjalankan ibadah haji. Karena di daerah Karak ini
dibuatkan sebuah benteng di atas bukit yang di situ mereka dapat melihat orang-orang yang membawa barang-barang untuk berdagang ya, dan juga untuk beribadah haji, karena memang letaknya yang sangat strategis. Sehingga pada tahun 586 Hijriah, pasukan Salahuddin berhasil mengalahkan pasukan tersebut. Ya, terjadi peperangan yang terletak di daerah yang berdekatan dengan Danau Tiberias, yang sekarang di daerah Israel. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pembebasan Baitul Maqdis. Pada tahun 583 Hijriah, Baitul Maqdis berhasil dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Gubernur Baitul Maqdis yang beragama non-muslim menyerah kepada pasukan muslim. Salahuddin memberikan kebebasan kepada non-muslim Eropa untuk meninggalkan kota Baitul Maqdis dengan damai. Salahuddin Al-Ayyubi wafat pada tahun 589 Hijriah. Beliau ketika itu berusia 67 tahun. Ya. Beliau memimpin Daulah Ayyubiyah selama kurang lebih 19 tahun. Beliau dimakamkan di Masjid Umayyah, Damaskus. Sebab-sebab runtuhnya Daulah Ayyubiyah. Yang pertama adalah perpecahan dan perselisihan antar keluarga Bani Ayyubiyah. Kemudian hilangnya semangat jihad. Kemudian bersandar pada kekuatan lain dalam mempertahankan tahta kekuasaan. Kemudian yang terakhir, kepribadian buruk dari penguasa Bani Ayyub di masa-masa terakhir kekuasaan. Ya. Jadi sebabnya runtuh Daulah Ayyubiyah itu karena perebutan kekuasaan oleh anak keturunannya.